Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi berada di sebuah tempat, sebuah rumah. Rumahku adalah rumah seorang artis Minang terkenal. Rumahku berada di wilayah Barong Belantai Selatan, tepatnya di Koto Pulai. Nah, hari ini kita akan mewawancarai seorang penyanyi, pencipta lagu, pemain film, manajer artis-artis Minang terbaru. Kira siapa? Kalau ada yang tahu, pasti komennya yang pertama ya guys. Agak bener yang pulang kampung, nasib tuh bener. Dalam motor harus buka kaca. Mereka boleh buka kaca, mereka jangan sombong. Mereka boleh tutup kaca, kamar salah. Kamar salah betul. Kalau mau tanya dari tepi pak, mesti ya ragu kan. Kenapa kok artis Minang tapi istrinya orang Jawa gitu? Kenapa nggak orang Minang pula? Kira lagu apa yang paling anda suka dengan karya-karya anda yang alah aduh kau? Karya yang awak suka tu ya lagu Datuk Nak Rantau tadi yang paling awak suka. Bila kita sambut Andra Respati. Halo. Jadi untuk memulai obrolan kita pertama kan Andra, Ya. kami kok banyak yang penasaran gitu kan. Nama asli. Nama asli. Iya, nama di luar panggung. Nama sih ya asli dulu Maifi Andra. Maifi Andra. Nah, tapi setelah waktu ada orang dikenal awak di sini Andra Respati lah, biasa Andra Respati. Waktu itu kan sempat jadi calon DPR kan. Iya. Jadi dah diubah nama awak yang dengan nama tenar. Iya. Dengan Andra Respati itu sah di jurus pengadilan. Oke, jadi kamu harus Respati kok lah sah gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau untuk umur berapa tahun gini kau? Umur aku masuk 32. Kau masuk 32 tahun guys. Lumayan. Tapi lah punya istri kan? Alhamdulillah. Dengan seorang anak. Ya, Alhamdulillah ya guys. laki-laki. Itu untuk opening pertama ya guys. Nah, itu banyak tanya tentang perjalanan karir. Tentang perjalanan karir. Karir dari pertama mulai masuk ke kancah dunia musik sampai kini melejit sampai mau kini kau lah. Kalau perjalanan hidup awak mungkin panjang. Ya, Banyak orang yang tak tahu iya. bahas susahnya perjuangan awak. Yang orang tahu itu kan awak ketika kayak gini. Iya betul. Sebenarnya orang tak tahu bahwa perjuangan awak selama itu, tak tahu. Kalau awak sekolah di Ikra, di pondok pesantren Ikra. Oh, yang di Burung Lantai kau ya? Betul. Ya, semulanya kalau dulu awak kan sebelum terjun ke dunia seni awak lebih suka dulu sering berdakwah, Oh. sering mengikuti lomba-lomba Islami lah ya, kayak yo Acok Jo dulu mendapatkan penghargaan ya, lomba azan, lomba mengaji, ya pokoknya di bidang agama banyak yang awak raih gitu kan waktu di pondok pesantren. Untuk tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten sampai ke daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat lah pernah ikut dengan banyak lah piala-piala yang awak rebut. Alhamdulillah. Itu pun tidak ada berbau dengan seni pada saat itu. Nah, lah kami menyambung ke sekolah SMA untuk tingkat SMA, biaya tidak ada gitu, SMA Belantai. Iya betul. Nah, waktu itu biaya tidak ada, tidak memungkinkan, ya udah awak putuskan untuk merantau ke Jakarta. Oh, pernah merantau juga dulu. Nah, merantau ke Jakarta itu mengalih jurang. Menggalai jurang. Nah, Ikut orang gitu berarti ya. Jurang. Berarti seorang Andra pernah jadi anak buah orang gitu. Iya. Menggalai. Itu kan belum seperti itu. Gitu. Oh, waktu masih meniti karir gitu kan. Nah, semua orang tuh kan pasti butuh proses. Iya, betul. Awal-awal nggak Iya, mungkin iya. langsung seperti itu. Gitu. Jadi dengan kegigihan tadi, baiklah ke rantau orang, mengalih di rantau orang, jurang lain. Iya. Jadi anak kampung awak juga. Iya betul. Kakak awak. Nah, itu setahun mengalih di situ. Habis itu lanjut dengan berikutnya awak mengalih sorang. Mengalai seorang. Mengalih sorang. Nah, di saat mengalih sorang itu lah bisa awak bergerak mencari pergaulan lah di orang-orang. Misalnya di Jakarta tuh radio Pusat Peminang, radio Pelanta, atau komunitas-komunitas orang Minang yang hobi seni. Iya. Nah, awak ikut gabung di situ. Berkenalan. Nah, kalau ada acara-acara seni di Taman Mini, awak nyumbang suara gitu loh. Jadi itulah proses awalnya gitu proses ya. awalnya pendekatan, butuh proses Ya. dengan sahabat. Awak ada modal loh gitu. Iya, Tapi jadi tidak ada yang instan di dunia iya, kan. betul, dengan sahabat. Habis itu
Itu mengalir seorang tuh, mengalir orang setahun, mengalir seorang tuh lama tuh sampai 3 sampai itu kan. Maaf kalau boleh tahu dulu menggalih apa dah? Dulu mengalir bumbu. Menggalih bumbu. Mengalir bumbu. Setiap mengalir bumbu tuh, habis itu setahun mengalir jurang, tahun berikutnya buka lapak seorang. Iya. Di Bintaro. Di Bintaro. Nah, lama juga sampai itu suruh kakak awak maunian. Habis itu cari sampai cerai. Lama juga sampai itu seluruh kakak awak orang lain maunian. Lah cari sampai cerai, maju juga sampai itu seluruh keluarga awak yang lain maunian. Nah sampai kampe itu terakhir awak yang maunian tuh. Nah dia ada yang menawarkan lah di daerah di Bukit Tinggi itu di Padang, namanya Nelson. Oh, yang penyanyi Minang itu ya? Ya, Bang Nelson ya? Disuruh lah awak ke Padang karena kebetulannya pernah mencari awak penyanyi di Jakarta dengan lagu Minang. Oh, mulai masuk suaranya koma. Nah, gitu. Jadi nyembol lah ke Padang, di situ lah awal awak rekaman. Tapi perjalanan hidup awak yang selama tadi menggalih jurang tuh sampai awak menggalih seorang tuh banyak pengalaman hidup yang awak lalui. Karena menggalih seorang tuh tidak hanya langsung melejit pada pelari 20.000, 30.000, bahkan sampai wak pernah lalu di bawah meja gitu. Lalu di bawah meja, dan walaupun banyak di sana awak di rantau, keluarga awak di rantau, yang pribadi awak tidak namuh sampai tahu orang ya? Iya, sampai tahu orang. Awak tidak namuh mengasarkan keluarga gitu. Bahas supaya awak tuh bisa tagak seorang, bisa berkarya seorang, bisa menciri-piti seorang sampai kini gitu. Ya itu jadi setelah itu lah tiba di Padang, awak baru rekaman di Elta Record. Di Elta Record. Nah disitulah adalah lagu pertama yang awak ciptakan dengan nafsi awak yang selama mengalir bumbu Jakarta tuh menciptakan satu lagu yang judulnya Ratu Anak Rantau. Pada itu awak rekam lagu itu Ratu Anak Rantau tuh ternyata booming di kalangan masyarakat. Di sini itulah awal awak yang album. Lagunya yang apa kan? Ayah. Iya. Itu pertama kali awak dengar tuh di Jakarta tuh. Demi Allah, awak menangis dengan lagu itu. Waktu itu awak lagi mengalih pulau tuh di Jakarta kan. Pertama kali itu kan karena banyak yang share di Facebook kan, awak menangis. Iko kok rasa sok kenal koyo coba. Awak nangis lagunya, rupanya lagunya sedih menangis awak di rantau. Langsung awak tak kena pulang kampung. Sebulan sudah itu awak pulang kampung. Gara-gara lagu itu Demi Allah. Iya. Itu lagunya mantap tuh guys. Harus didengar itu. Kalau yang belum mendengar harus didengar. Untuk perantau, untuk yang ada di kota-kota orang harus mendengar lagu itu guys. Nah, itulah lagu pertama yang keluarkan jadi seiring waktu rekam album pertama, rekam album kedua, pandangan orang tuh istilahnya banyak orang merespon, istilahnya ya rasa-rasa jadi penyanyi gitu loh. Minta foto, minta ikut lah orang kampung awak kan. Awak cukup bangga dengan diri awak hanya orang usah. Tapi efeknya kadang lo kawak, resikonya kadang kawak. Itu betul. Nah, tajun ke dunia musik tuh awak kadang kenal orang banyak tuh resiko sangat besar. Iya betul tuh. Yang pertama resikonya awak akan kata-kata sombong tuh orang akan mudah mengeluarkan kata-kata itu. Iya betul. Kadang-kadang tidak kesadar awak bisa menyapa orang. Kadang-kadang awak sapa orang tuh kadang-kadang tidak kenal ya awak. Ada kecewa gitu kan, contohnya kadang ya udah sadar kau tuh menyuruhnya beko udah disapa beko tidak penyapo biasa deh. Beko kan kamar di medo gitu loh. Kok dia dalam motor harus buka kaca. Beko kalau dibuka kaca beko jangan sombong. Beko kalau ditutup kaca kamar salah. Kamar salah betul tuh mah. Nah, posisi awak. Jadi itu memang awak kalau lagi di puncak tuh memang segala salah ya orang. Iya. Jadi ada jurang dah kadang-kadang hari-hari awak tuh kan banyak kesibukan loh dengan kegiatan syuting, dengan kegiatan apa kadang-kadang ada kawan-kawan yang tak bisa awak itu seperti bujang lu bisa main kamari kan gitu. Ini bolehlah punya keluarga kan? Tentu berbeda pokoknya yang kau pikiran gitu. Karena awak ada pikiran hanya keluarga banyak yang awak pikiran gitu. Jadi ada hal sosok bisa sombong atau sibuk segala macam ya maklum saja. Iya betul. Jadi awak kok tidak seperti yang orang pandang Assalamualaikum. Jangan mudah mengecekkan orang sesuatu itu sombong sebelum awak mengenali orang. Iya betul. Kadang orang lu kenal awak lewat lagi sombong gitu. Cek pertama kenal maka tak sayang kan. Selami dulu. Iya, selami dulu orang. Belum tentu benar apa yang orang bilang tuh tentang saya gitu. Iya, betul. Tapi dengan perjalanan karir seperti itu tuh kan itu berapa tahun tuh, Ndra? Kalau bisa terkenal seperti ini. Kalau mengalir bumbu lah dulu mungkin nggak 7 tahun. 7 tahun. Kalau berkarir di dunia musikku dari tahun 2002 sampai kini. 2002 balik 2021 itu sekitar 11 tahun ya. 11 tahun di dunia musik. Tapi membuat awal terkenal tuh ya dalam jangka 2 tahun 3 tahun lah. Bisa orang yang awak booming ya. Jadi Indra selama Andra berkarir, berapa album yang dikeluarkan?
Kalau album mungkin ada 8 balik album mungkin. Udah banyak ya 8 balik album. Lagu Minang, lagu slow rock. Kalau kini kau hanya fokus ke lagu slow rock, ada lagu Minang. Tapi sebelumnya kan awak memproduksi album. Ya. Nah di saat pandemi COVID-19 kok untuk album penjualannya kurang. Jadi kebetulan dari dunia digital ya seperti YouTube, Jog, Spotify, Instagram, Facebook, WA, TikTok segala macam. Jadi banyak toko-toko digital. Nah di situ tuh mengalih kayak gitu. Di situ tuh buka menjual produksi awak. Jadi dengan adanya pandemi kok tidak mematikan karya Andra Respati dong. Untuk pertanyaan selanjutnya Andra, sebanyak itu lagu yang Andra keluarkan, pastilah ada satu lagu yang paling kena dengan Andra Respati gitu. Kira-kira lagu apa yang paling Anda suka dengan karya-karya Anda yang alah do kau? Karya yang awak suka itu ya lagu Ratok Nak Rantau tadi yang paling awak suka. Gitu. Berarti sama selera awak tuh. Karena itu itu selera awak yang paling lagu yang menjadikan awak menjadi artis itulah. Betul ya. Terus saat kini kok banyak juga lagu yang awak buatkan untuk istri awak gitu. Istri. Terinspirasi dari istri gitu. Kalau boleh tahu istri orang mana? Orang Blitar. Orang Blitar berarti Jawa Timur ya? Iya. Alah karunia anak berapa orang baru? Salah seorang. Seorang. Dengan nama siapa anaknya? Giandra Respati. Wih, gagah. Giandra Respati. Bagus ada squad tempe rendang itu. Iya. Ya kenapa gitu yang mau tanya tadi, tapi Pak masih ragu kan. Kenapa kok artis Minang tapi istrinya orang Jawa gitu? Kenapa enggak orang Minang pulau? Ya karena Allah sudah menentukan Jodoh. Memang betul tuh jodoh. maut, jodoh, rezeki. Iya. Itu Allah sudah menentukan. Sebesar apapun rencana kita, apapun bentuk rencana kita, kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin tak akan terjadi. Jadi sebelum jauh awak, sebelum kira istri awak kok, mungkin keinginan awak tuh pengen nikah sama orang Padang. Iya betul. Nah, pengen nikah sama orang Padang, tapi pandangan perempuan Padang ini berbeda kepada awak. Oh, gitu. Awak kok hanyalah orang miskin, awak kok hanyalah penyanyi, biasa awak gitu kok kan? hanyalah seniman, kau anak orang Karibian. Iya betul. Nanti lah awak bergerak di dunia seni. Hanya sampai macam awak tu, oh kau kawan seni, kawannya banyak produksi, kau mah, kau kawan duitnya banyak produksi teman. Padahal awak kau tak seperti yang mereka bilang. Iya. Awak kau bukan artis yang terlahir dari seni. Awak adalah seorang anak pasar yang jadi orang seni. Nah gitu. Jadi tidak bisa disamakan etika. Tidak semuanya orang seni itu dipandang mata orang tuh salah gitu. Itu tergantung kembali kepada orangnya. Nah orang yang mandang kebanyakan di kampung itu, kalau kau ambil jadi mantu, kalau Giandra Respati itu. Nah, di sisi lain awak makan wajah awak mendekola, rupa awak mendekola apa ada gitu loh. Tapi semakin banyak awak, ya banyak lah alasan perempuan itu, salah satunya awak penyanyi, awak banyak kena duit jual cewek. Iya betul. Itu kan awak sebatas kerja, tidak mengar-mengar. Itu hanya sebatas kerja dan karir awak kan. Ya, jadi lah cukup tidak ada jodoh awak mungkin di Sumatera Barat kok, lelah awak untuk bertahun-tahun mencari jodoh di Koko. Alhamdulillah ketemu dengan orang Jawa. Hanya di Instagram awak live pagi-pagi, kebetulan ada salah satu cewek namanya Gisma yang membalas DM awak di pesan awak di live awak tuh. Ya. Aku tuh nyofan ya awak, ya di situ tuh langsung klub gitu ya. Langsung kenalan. Langsung ajak nikah, enggak ada pacaran, kenal sebulan, ya udah langsung nikah gitu. Alhamdulillah ya guys. Padahal pandangan orang Padang yang selama itu pandangannya, oh ini penyanyi, banyak gitu kan, kan, bisa disebutkan alasan cewek-cewek di Padang ini. Padahal awak tuh enggak seperti yang mereka bilang gitu. Tapi alhamdulillah setelah nikah Jugisma, baru nikah Jugisma, ya alhamdulillah ada anak awak, di situ tuh lah mulai naik rezeki awak. Ini ada rezeki kan? Di situ tuh lah mulai yang menjadi seperti kau itu. Bisa alhamdulillah tuh beli rumah, bisa tuh beli kendaraan ya. Lah punya oto, lah punya rumah mewah. Bahkan yang orang bilang lu banyak duit cewek-cewek mah. Justru kamu gini awak pai kok istri awak tuh selalu awak bawa. Bahkan karajo-karajo awak tuh awak anggih lo kerjaan ke istri awak. Begitu awak memberikan kepercayaan kepada istri awak. Jadi orang tuh yang selalu memandang awak kok salah gitu loh. Iya. Jadi tidak seperti yang mereka bilangan tuh gitu. Betul. Karena pandemi corona gini kan agak mematikan karir banyak artis gini kok. Bukan hanya artis,
pedagang pun juga mati karirnya kan. Jadi Andra mensiasati untuk terus berkarya di dunia musik kau. Ya kalau terus berkarya kan lah, seperti yang awak sabut tadi, awak rekaman, awak syuting, siap lah jadi salah satu video, awak langsung masukkan ke YouTube. Nah di YouTube beko langsung awak daftarkan ke agregator ya, beko di agregator itu bisa jualnya lah produksi awak tuh di kayak Jok, Spotify, iTunes, kayak RBT, di TikTok atau di Facebook atau di Instagram, bisa dijual itu toko online seperti itu. Nah nanti awak lah rekaman, awak duduk manis di rumah lah gitu loh. Beko lebih banyak penontonnya di YouTube, beko atau di Jok, Spotify, yang Instagram, TikTok yang banyak pakai awak gawa, yaudah penghasilan tuh pindah ke awak. Jadi kalau untuk manggung keluar kota, keluar daerah kini Ya udah banyak batal gitu. banyak batal ya, gara-gara corona kayak. Ya banyak batal gitu. Jadi Indra, sebelum memulai karir gitu kan, awak pengen tahu lah silsilah keluarganya. Apakah dari keluarga, dari nenek atau dari kakek ada keturunan musisi atau darah seni gitu? Kalau awak orang tua dari ayah awak orang Mandeh. Orang Mandeh. Iya, ayah emak jabatnya ayah awak orang Mandeh. Iya. Kalau emak ibu awak jabat ibu awak, emak awak asli orang Kota Pulai, suku Caniago. Suku Caniago ya. Dan ayah gai awak orang Ranah, Orang sana. keluarga Lelo Parang. Yo, yang di Talawi kan? Ya. Jadi kalau dicari dari orang tua ayah awak di Mandeh, ada yang darah seni nampak awak. Iya. Tapi kalau awak lihat di keluarga ibu awak, kebetulan ayah gai awak tu tukang selawik dulang. Oh, tukang selawik dulu ya. Grup beliau di posisi aku bintang posisi ya. Oh, yang Tukang selawik terkenal. dulang. Itu terkenal tahun 70 80-an itu. Itu sangat terkenal bintang posisi ya. Ayah gai awak itu. Jadi ayah gai awakku udah ngerenah kan. Abah ayah gai awak tu orang mereka dekat rumah mama puak yang kali Jawi itu. Batu Peti. Batu Peti. Kebetulan bagian keluarga mak puak je lah ayah kakek buyut awak. Buyut situ ya. Beliau berkubur di Desa Baru, di muka masjid Desa Baru tu, buyut awak tu. Iya. Beliau tu orang sini juga. Orang seni ya. Orang seni. Mungkin awak terlahir dari orang seni. Jadi ada juga keturunan ayah gai awak tu dari yang berkubur di belakang masjid belum lantai. Oh, yang melantai yang Iya, masjid banyak. ayah dulu tuh. Iya, ada pemakaman belakang tu. Oh iya. Ada beberapa kuburan itu. Jadi ayah gai bercerita itu masih keluarga keturunan ayah gai awak gitu. Oh iya. Nah, jadi disitulah. Jadi orang-orang tu ada darah seninya. Ada darah seni, ada darah ulama pun juga ada ya. Iya, awak tu kan pendakwah juga gitu. Pendakwah ya betul. Ya. Sampai kini alhamdulillah kalau pengen suruh ceramah bisa. Bisa. Bisa doa Berarti lah, bisa. banyak kelebihan Andra Raspati selain penyanyi, berdakwah juga bisa. Untuk moto-moto lama juga bisa. Karena dunia itu dikejar, akhirat itu jangan dilupakan. Itu pesan dari Andra Raspati. Karena tujuan hidup itu adalah akhirat yang sebenarnya. Walaupun awak di dunia seni itu adalah untuk jembatan untuk mencari nafkah. Nah, kalau di saat punya rezeki ya pandai-pandailah punya menjaga rezeki, karena apa yang awak punya rumah hoto itu bukan punya kita. Kita hanya bisa menempati, yang punya itu adalah semuanya Allah. Jangan lupa, jangan lalai, dan jangan juga terlena kayak gitu. Kadang-kadang harta itu akan menguji kita. Kadang-kadang semakin banyak harta kita bisa jadi semakin sombong atau semakin apa. Itu tergantung kepada manusianya, bisa bagaimana tidak lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita, dan tidak jauh dari apa yang disuruh oleh Allah gitu. Iya, betul ada. Kemarin kan awak pernah menangga Andra terjun ke dunia politik. Pengen mencalonkan diri untuk jadi wakil rakyat. Ya. Bagaimana ceritanya tuh? Sebenarnya awak lahir ke dunia kok. Ya. Jiwa seni awak tuh lahir pula. Dan jiwa ingin kepemimpin kemasyarakatan awak tuh ada dulu di tubuh awak. Jadi kenapa awak enggak lama kali mengalih atau jadi penyanyi baru terpikir politik gitu? Iya betul. Karena di awak tuh ada jiwa seni, ada jiwa kemasyarakatan. Itu tidak bisa dilunturkan di jiwa awak. Jadi ada keinginan awak untuk terjun ke dunia politik itu berarti awak ada aspirasi, keinginan ini awak baik, kemampuan yang awak punya, ide yang awak punya untuk masyarakat banyak. Nggak akan
nggak akan maju seseorang pemimpin itu jika tidak ada visi misinya. Iya betul. Tidak akan mau seorang pemimpin itu mencalonkan diri tidak ada niat baiknya. Pasti mereka tuh setiap pemimpin itu punya niat baik untuk memberikan perubahan. Nah, siap menjadi pemimpin berarti setelah siap di pola pikirnya itu untuk memberikan perubahan. Telah ada jiwa-jiwanya tuh gitu. Telah ada ide-ide yang kanyo paparnya ke masyarakat gitu. Supaya aspirasi masyarakat itu sampai gitu loh. Nah, kebetulan pada itu karena awak dakeknya dia seorang bupati Pak Hendro Joni dengan istri beliau Bu Lisda disuruh awak maju di depan. Nah, ketika awak maju jadi seorang calon DPR maju di depan bersama satu perjuangan dengan Bapak Ermizen. Nah, Bapak Ermizen kebetulan Bapak Ermizen waktu itu nomor 7, awak nomor 5. Ya. Alhamdulillah ya, gimana lagi? Sama diperjuangkan, sama bertempur. Nasib kita yang berbeda. Kita ini manusia ini hanya berusaha. Semuanya yang menentukan itu Allah. Nah, di saat terjadilah pemilu, pemilihan. Nah, waktu itu awak tidak terpilih gitu. Jadi bukan di saat awak tidak terpilih, banyak masyarakat ada yang sebagian pendukung awak yang menangis, yang baik hati. Jadi ada yang banyak yang bertanya, sedih ndak, mau ndak, ibu hati ndak. Awak menjawab, alhamdulillah awak diberi kesempatan oleh Allah ikut selama hidup di dunia, ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat. Walaupun awak masih dalam calon, tapi awak lah di antara manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk salah satu bisa ikut gitu. Nah, jadi setelah awak mencalon, dia awak jawab, awak nak akan pernah mau awak nak akan pernah mengeluh dan awak nak akan pernah menyesali. Begitupun selama perjalanan awak, perjuangan awak di pernagari di mana negari-negari yang awak jajak, itu pasti banyak orang yang berjanji kawan, besok Andra awak pilih ya, besok Andra awak pilih ya. Ternyata tidak ada dipilih ya. Otomatis orang tua berjanji jawab, berarti orang tua berdosa. Kalau nak dipilih awak. Dan awak pun, siapapun yang pernah berjanji jawab selama awak mencalon, kami jawab, saya tidak pilih awak. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Alhamdulillah, maafkan ya guys. Ampunkanlah dosa mereka. Setidaknya kalau hamba tidak jadi pemimpin, hadirkanlah, menangkanlah pemimpin itu dari kampung halaman hamba sendiri. Alhamdulillah menanglah Mama Ambo, Mak Yos dan Bun Yos dengan Bang Ermizen. Nah, pinta Ambo sebagai yang kalah, yang sama-sama awak sama berjuang tadi, layanilah masyarakat dengan baik. Baik tuh aspirasi orang-orang tua-tua di bidang jalan apa di mana, baik itu aspirasi anak muda di bidang kesenian, kebudayaan, tolong itu disampaikan. Terutama kebudayaan, agama, ambillah selainnya aspirasi yang lain itu jalan atau yang lain itu harus tidak hanya terfokus ke situ. Anak muda masih ada. Karena anak muda kok kalau tidak ada disediakan wadah untuk berkarya, misalnya kayak aspirasi itu, misalnya di apa kebutuhan anak muda, sanggar budaya, misalnya belum lantai, apa fasilitasnya kayak telempong, kayak suatu ada studio, kayak disediakan studio untuk negari. Bisa anak muda berkreasi sini tuh, berkarya. Kini kan zaman digital. Kalau ada wadah tempat berkarya, berarti mereka bisa memproduksi digital, mereka akan menghasilkan uang. Bisa juga ekspresi dengan misalnya seperti kan? Misalnya seperti YouTube untuk Erlang untuk negari kan, contoh seperti itu, atau untuk satu kelompok. Ya udah, bikinlah kantornya, bikinlah apa fasilitasnya, ya kamera, beliin laptop buat ngedit. Nah, itu kan salah satu bisa disalurkan aspirasi anak muda. Nah, dan hanya orang tua pengen aspirasi, anak muda juga pengen menyampaikan aspirasinya gitu. Nah, itulah niat itu yang awak punya, bahas supaya seni budaya waktu bangkit, wisata waktu maju. Kok selama itu alhamdulillah wisata yang ada di posisi aku kan, selama itu awak syuting, awak yang perdana syuting untuk tingkat-tingkat awak gini, awak pertama syuting. Alhamdulillah banyak artis-artis yang Padang awak bawa kemari, seperti Bang Thomas Arya, seperti Ipang, seperti Rayola, seperti Elsa Pitaloka, yang lain David Istanbul. Itu kan kebanyakan mereka itu awak yang mengarahkan kemari syuting. Nah, lagu mereka itu kan banyak ditonton orang. Iya betul. Orang akan melihat, oh itu bagus, wisata pesisirnya bagus. Itu kan salah satu cara awak membantu masyarakat
memajukan wisata. Wisata. Walaupun awak tak pitih, tapi awak membantu masyarakat dengan suara awak, dengan awak menyuting nagari awak. Nagari awak. Nah, itu satu mempromosikan nagari awak. Kalau maju nagari awak, wisatanya kan maju lo ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Nah, itulah salah satu. Untuk pertanyaan terakhir kami dari Arun Channel, untuk Andra, apa harapannya untuk dunia permusikan di ranah Minangkabau? Untuk artis-artis pendatang baru atau artis-artis legendaris, apa harapannya? Ya harapannya bagi yang hobi bakat nyanyi di saat ada zaman digital ini, ya bergegas lah untuk berkarya. Kalau misalnya tidak ada wadahnya, ya banyak kakak mah. Alhamdulillah salah satu artis yang lawak populer kan dari posisi kan banyak, ada David Istanbul, Iya, betul. ada Randa Putra, banyak yang lain-lain gitu, ada Rizky Lukman, bahkan ya banyak juga artis yang lain. Itu salah satu ini. Jangan sangat sagar untuk bertanya kawak gitu. Lah bako jangan disangkal awak sombong gitu. Awak Padapi adik-adik awak, kawan awak yang ada di Indonesia ini, udah Allah ingin awak masukkan dunia seperti kau dong. Alhamdulillah di Alta Record tuh lebaran lo banyak artis yang awak populerkan. Kalau awak merasa tersaingi, kenapa awak masukkannya di Alta Record tuh? Berarti awak ingin berbagi di kawan yang lain. Gitu. Yo, lagi ya buat orang-orang petinggi-petinggi lah, buat anggota dewan, ya pejabat-pejabat, ya bantulah anak-anak muda berkarya untuk mengadakan wadah untuk berkarya itu. Mereka lalu dananya, baru bikin satu kelompok, ada situ lah nanti berkarya. Mereka awak lah yang bantu mengarahkan. Nah, kan banyak bisa. Penting ada dananya itu loh. Kalau ada dananya tentu butuh anak muda itu jawab karya tidak ada doh. Tapi kalau ada dananya, kok banyak anggota dewan kok. Iya. Nah, ya udah bikin proposal, ajukan proposal tuh ke anggota dewan tuh. Kami butuh kamera pak, kami butuh laptop pak, kami butuh iko pak untuk berkarya. Mereka kama karya itu tujuan, aku mau orang seni ya udah bincang-bincang lah dengan seni. Saya punya dana nih, ya bikin YouTube apa konten yang bisa dibikin bagus. Kan tinggal bikin video masuk ke YouTube. Kalau orang nonton tuh pitih waktu. Iya betul tuh. Nah, itu simpel, itu sih harapan wak. Zaman lah maju gini kan, apapun Iya. bisa jadi duit. Jadi guys, lah sampai wak di penghujung acara kali gini kok, aduh permintaan dari kawan-kawan untuk balagu wak, penyanyi wak bersama Raspati. Kira lagu yang akan dibawakan? Di lagu terserah lagu Minang atau lagu lagu anak rantau tadi. itu Oke guys, gimana kelanjut aja? Tetap di channel ini. Satu lagu dari saya, Ratu Anak Rantau dengan seadanya. Check it out. Ayah mande rindu hatiku rindu jantung badan tenaga nak bertemu siang malam mandi tak bayang-bayang lama badan jauh di rantauan ibu rasunya hati mencari untuang diri di tengah malam nan sunyi anak mandi menangis taraga bana nak pulang kampung nasib tu bana arun beruntung iyo disangko sana hidup di rantau orang atunya susah minta muka mandeng din sayang mandeng din malang doakan denai tiok sumbayang pandai tampungkan tangan minta kepada Tuhan mulia nak terang jalan ke pulang. Thank you. Thank you. Oke, sekian terima kasih telah sampai kita di penghujung acara. Saya Ken Satriani sebagai host bersama bintang tamu saya ada Andra Respati
Terima kasih untuk Anda Raspati yang Allah memberikan sedikit waktunya untuk bincang-bincang tentang perjalanan karir, kisah cinta dan kisah kehidupannya. Dukung terus Anda Raspati sebagai artis Minang Indonesia. Ya buat teman-teman yang mau nonton channel YouTube saya, boleh, ada channel YouTube saya ada 4, ada Andra Raspati Official, itu hanya terkhusus untuk saya yang nyanyi. Bintang Selorok itu artis yang saya produseri, banyak yang mau nyanyi di sana juga boleh. Siapa yang mau jadi penyanyi jadi bikin sana Selorok. Andra Raspati Manajemen, ada juga channel YouTube ada Manajemen, itu hanya untuk lagu Minang. Nah, ada juga channel YouTube Andra Raspati Musik, itu hanya untuk DJ. Thank you. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel YouTube Airline Channel. Karya anak burung belantai akan bergerak di konten seperti yang lawak, komedi dengan negari, yang sosial, yang berikut yang lainnya. Jangan lupa didukung, di subscribe channelnya, karena subscribe itu gratis. Thank you so much everybody. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, buat teman-teman, khususnya anak negari burung belantai, jangan buntu pikiran kalian yang hobi di bidang seni, berkarya. Ya, kita siap ngobrol-ngobrol, ya terbuka ya, bagaimana jalannya, bagaimana peluang kedepannya, kita bisa berbincang-bincang, dan insya Allah ya saya bisa akan bantu banyak sedikitnya. Tanah gak